Strategi pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) atau biasa disingkat dengan PBL merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Dalam pembelajaran PBL, siswa dilibatkan untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, baik melalui proses berpikir deduktif maupun induktif, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut, dan selain itu juga siswa memiliki keterampilan untuk bisa memecahkan masalah. Masalah yang disajikan dalam strategi pembelajaran berbasis masalah adalah masalah yang bersifat terbuka. Artinya, jawaban dari masalah tersebut belum pasti. Siswa dan guru dapat mengembangkan berbagai kemungkinan jawaban. Dengan hal tersebut, pembelajaran berbasis masalah merupakan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi dalam memutuskan dan menganalisis data secara lengkap dan memecahkan masalah yang dihadapi. Masalah dalam strategi kerja pembelajaran berbasis masalah adalah masalah yang mengandung kesenjangan antara situasi nyata dan kondisi yang diharapkan, atau antara kenyataan yang terjadi dengan yang diharapkan. Kesenjangan dapat dirasakan dengan adanya keluhan. Masalah dalam strategi pembelajaran berbasis masalah adalah masalah yang mengandung kesenjangan antara situasi nyata dan kondisi yang diharapkan, atau antara kenyataan yang terjadi dengan yang diharapkan. Kesenjangan dapat dirasakan dengan adanya keluhan, kerisauan, atau kecemasan dari permasalahan yang disajikan, sehingga materi pembelajaran tidak hanya bersumber pada buku teks, tetapi bisa melalui media-media lain. Karakter dari pembelajaran berbasis masalah antara lain: yang pertama yaitu belajar dimulai dengan suatu masalah tertentu. Yang kedua, masalah yang digaji bersifat real, nyata. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk mengerjakan secara mandiri dan kelompok. Yang keempat, menuntut berpikir kritis, sensitif, dan terampil memecahkan masalah. Dan yang kelima yaitu menuntut pelajar untuk mendemonstrasikan suatu produk atau kinerja tertentu. PBL merupakan sebuah metode pembelajaran yang bisa belajar melalui problem solution, pemecahkan masalah pada suatu masalah kompleks atau istimewa yang tidak hanya memiliki satu macam solusi. Dalam model ini, siswa bekerja kelompok secara kolaboratif, mengidentifikasi data yang mereka butuhkan dalam pembelajaran guna memecahkan masalah, mengarahkan belajar mandiri, mengaplikasikan pengetahuan baru mereka untuk permasalahan itu, serta merefleksikan apa yang telah mereka pelajari dan keefektifan strategi yang telah mereka gunakan. Metode pembelajaran ini mempunyai 5 tahapan. Yang pertama, memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa. Yang kedua, pengorganisasian siswa untuk belajar. Yang ketiga yaitu pembimbingan penyelidikan individual atau kelompok. Yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil karya. Yang kelima, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah autentik. PBL dapat digunakan sebagai salah satu metode pembelajaran yang berkarakter dan berwawasan global. Hal ini bisa dilihat dengan adanya karakteristik yang ada dalam pembelajaran PBL. Pada setiap tahap-tahap pembelajaran, PBL juga mencerminkan metode pembelajaran yang berkarakter, seperti rasa ingin tahu, kerja keras, gemar membaca, peduli lingkungan, dan peduli sosial terhadap permasalahan yang dimunculkan dalam pembelajaran. Selain itu juga, siswa dilatih untuk bisa berpikir kreatif, mandiri, bersahabat atau komunikatif, menghargai prestasi dengan hasil karya yang disajikan melalui metode pembelajaran PBL. Adanya refleksi dan evaluasi terhadap penyelidikan pada tahap akhir PBL dan proses-proses yang mereka lakukan di tahapan
memberikan sebuah gambar tentang pencemaran lingkungan. Tetapi pada saat memotivasi, guru tidak menanyakan sebuah video tentang pencemaran lingkungan yang lebih merangsang rasa ingin tahu dan keinginan siswa untuk memecahkan masalah. Salah satu kelompok PBL yaitu tugas cerdas kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari adalah mereka akan merasa enggan setelah pengorganisasian. Siswa melakukan pendidikan selama memberikan bimbingan secara konkret secara individual dalam pendidikan siswa terlibat dalam proses pemecahan masalah. Salah satu kelebihan PBL yaitu dapat melibatkan siswa secara aktif memecahkan masalah dan mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya. Setelah proses pendidikan selesai, siswa mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Dalam proses ini, terdapat sesi tanya jawab. Jika ada jawaban kelompok yang kurang lengkap, maka kelompok lain menambahkan dengan memakai alasan yang logis. Pada siklus 1, pelaksanaan proses pembelajaran tidak jauh berbeda dengan siklus 2. Namun, pada siklus 2, aspek yang diperbaiki ada pada pengelolaan waktu pembelajaran. Pada siklus 2, terdapat peningkatan pada semua indikator keterlaksanaan model PBL dengan baik, terutama segi pengelolaan waktu. Penerapan model PBL dalam peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa terlaksana dengan sangat baik. Hal ini dikarenakan guru membimbing siswa dengan baik, menceritakan pengalaman guru secara nyata kepada siswa, sehingga pengetahuan dan ide-ide dalam memecahkan masalah siswa menjadi semakin bertambah. Salah satu cara untuk merangsang otak kanan kreativitas yaitu berbagi pengalaman buruk yang layak diketahui anak didik. Sebaiknya dihadirkan di dalam kelas. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan model PBL karena mungkin siswa untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan PBL yaitu siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah yang diselesaikan dikaitkan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Penerapan model PBL atau Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa karena siswa diminta untuk mendiskusikan solusi dari permasalahan yang nyata. Siswa akan bertukar ide atau saling menambahkan pengetahuan antar teman. Hal ini sesuai dengan teori Vygotsky yang menjelaskan bahwa berinteraksi sosial dengan orang lain dapat memacu pembangunan ide-ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual siswa. Pencapaian model PBL dengan materi pencemaran lingkungan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa karena menggunakan masalah yang nyata, sehingga siswa dapat menuangkan ide-idenya untuk memecahkan masalah. Model pembelajaran berdasarkan masalah ini dirancang untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir dan memecahkan masalah. Alasan yang digunakan di materi pencemaran lingkungan adalah terdapat pada kehidupan sehari-hari. PBL dan berpikir kreatif memerlukan pendekatan masalah yang nyata. Salah satu ciri pembelajaran berdasarkan PBL adalah berusaha untuk memperoleh pemecahan terhadap masalah yang nyata. Siswa dapat berpikir kreatif melalui pembelajaran berdasarkan masalah, karena PBL menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi. Salah satu kelebihan PBL yaitu dapat melibatkan siswa secara aktif memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi. Faktor lain yang mendukung yaitu siswa mempunyai keinginan untuk memecahkan masalah. Menyatakan salah satu faktor yang mendorong kreativitas yaitu keinginan untuk memecahkan masalah. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk merangsang otak kanan yaitu memecahkan berbagai masalah dari intuisinya. Karena pada hakikatnya tidak ada jawaban anak yang salah, melainkan benar atau lebih tepat. Materi yang selanjutnya yaitu hasil belajar siswa. Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh metode pembelajaran, tetapi juga oleh kemampuan berpikir kreatif siswa. Siswa yang kreatif dalam proses pembelajaran memiliki prestasi belajar yang tinggi, begitupun sebaliknya. Berdasarkan studinya, masing-masing sampai pada kesimpulan yang sama, yaitu kelompok siswa yang berkreativitasnya tinggi tidak berbeda dalam prestasi belajar dari kelompok siswa yang intelijensinya relatif lebih tinggi. Berkaitan dengan intelijensi, berpendapat bahwa intelijensi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tinggi
rendahnya prestasi belajar. Semakin tinggi tingkat intelijensi siswa, semakin besar pula hasil belajar yang dicapai. Berlanjut ke materi yang selanjutnya oleh Saudara Hafid. Memperlihatkan bahwa 100% siswa senang dengan diskusi dan bekerja kelompok serta model pembelajaran yang dipakai. Karena model PBL memberikan masalah yang akan dipecahkan sehingga siswa dapat saling bertukar ide menemukan solusinya. Sejalan dengan pendapat Sumarni, salah satu kelebihan PBL yaitu dapat menanamkan sikap sosial yang positif di antara siswa. Siswa 100% senang dengan model AKS yang digunakan karena mereka dapat menuangkan ide-idenya untuk memecahkan masalah. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarman bahwa salah satu faktor yang mendorong kreativitas yaitu keinginan untuk memecahkan masalah, dan 100% siswa merasa senang dengan model pembelajaran yang diterapkan karena dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dengan cara memberikan solusi untuk memecahkan masalah. Hal ini sesuai dengan pendapat komponen dalam Siswanto dan Novitasari menyatakan cara untuk meningkatkan berpikir kreatif yaitu melalui pendekatan pemecahan masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.